Alhamdulillah, Alhamdulillahil mawjudil azlan wa abadan bila makan, wassalatu wassalamu at-tamanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladin adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inni ausikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadir al-qaili fi makamil kitabih innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan peningkatan ini, bulan Syawal. Keimanan kita yang telah kita bina di dalam tarbiyah Ramadan selama sebulan penuh, tentu kita sudah sampai di puncak daripada ketakwaan yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah di dalam bulan Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Salawat dan salam tetap kita kirimkan kepada junjungan kita, manusia terbaik penghulu alam, dialah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tazilur rahim. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan janganlah engkau mempersyirikatkan Dia dengan sesuatu apapun. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahim dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam Sahih Bukhari Muslim, silaturahim bukanlah orang yang saling membalas kebaikan, tetapi yang dimaksud silaturahim adalah orang yang berusaha menjalin hubungan baik meski orang di sekelilingnya berbuat tidak baik kepadanya. Begitu pentingnya menjaga persaudaraan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpan untuk akhirat daripada perbuatan zalim dan memutuskan silaturahim. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan hubungan dengan hamba yang tidak mempertahankan silaturahim. Qala Allah azza wa jal, anar rahman wa ana khalaqtur rahim wasqataqtu bilaha min sami faman wasalaha wasaltuhu wa man kataha baitahu. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan maha kuasa berfirman, aku adalah yang maha pengasih Ar-Rahman. Aku membuat ikatan persaudaraan dan memberinya nama dengan namaku. Siapa saja yang mempertahankan ikatan silaturahim, maka mempertahankan hubungan denganku. Dan aku akan memutuskan hubungan dengan siapa saja yang memutuskan silaturahim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya menyambung tali silaturahim merupakan satu bentuk kecintaan dan ketakwaan seorang hamba. Hal tersebut dibuktikan dengan hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an
ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim ini sangat penting, karena sila itu adalah hubungan dan rahim itu adalah kasih sayang. Dia berasal dari orang tua kita yang pertama, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa lah yang menjadikan kita semua di dalam kehidupan ini melalui sebab akibat antara orang tua dan ibu kita. Semuanya akan terjalin satu, sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung silaturahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang yang memutuskan silaturahim adalah orang-orang yang akan merugi dalam kehidupan dunia maupun merugi dalam kehidupan akhirat. Karena itu janji Allah tertuang dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia senantiasa menyambung tali silaturahim. 30 hari atau 29 hari yang lalu kita sudah digodok oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia menjadi manusia yang terbaik dalam kehidupan ini. Saatnya lah setelah itu, setelah kita bertakbir pada hari raya kemarin, kita disuruh antasiru fil ardi untuk menyatukan hubungan kita antara kerabat kita. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, pertama kali kita berbuat baik yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada kedua orang tua kita, yang ketiga kepada kerabat kita, dan yang keempat adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan seterusnya. Karena itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah yang perlu kita pelihara terus menerus sampai nanti insyaallah kita akan dipertemukan kembali untuk digodok kembali oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang paripurna. Sehingga idiom-idiom yang ada dalam agama terus harus kita laksanakan, bukan hanya di dalam bulan Ramadan. Puasa misalnya kita bisa laksanakan di dalam kehidupan kita ini. Setelah di luar Ramadan bisa kita mengerjakan puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa-puasa yang lain yang disunnahkan oleh agama kita. Demikian pula solat sepanjang masa kita bisa laksanakan, solat duha, kemudian solat yang lain yang bisa kita jadikan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah zikir, membaca Al-Quran, jangan sampai kita tinggalkan, hanya kita godok di dalam bulan Ramadan, tetapi di luar Ramadan kita mulai meninggalkannya. Karena itu insyaallah ketakwaan ini kita bisa istiqomah, sehingga ketika kita berada pada posisi melaksanakan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita dalam konteks berada pada orang-orang yang husnul khatimah. Dan itulah yang kita inginkan daripada program hidup kita selama 1 kali 24 jam, kemudian 7 kali 24 jam, 30 kali 24 jam, dan 365 kali 24 jam yang kita harus lakukan untuk mendapatkan orang-orang yang akan dipanggil dengan panggilan yang mesra oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang baik, hamba-hambaku yang berprestasi, hamba-hambaku yang tenang, hamba-hambaku yang memiliki progres kehidupan yang baik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu secara senang dan disenangi. Masuklah kamu kelompok hamba-hambaku yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Oleh sebab itu kita harus mencari kelompok kita. Jangan sampai di padang mahsyar, di padang yang luas di mana tidak ada pertolongan sama sekali,
wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kita baru mencari kelompok kita. Kita datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abal basar, engkau adalah kakek kami. Tolonglah, hari ini kami akan diperiksa. Kata Nabi Adam, tidak boleh uti. Hari ini saya juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun datang kepada Nabi Nuh. Nuh, kamu adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah. Tolonglah, kami hari ini akan diperiksa. Aku juga tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepadamu, wahai saudaraku, karena anakku sendiri berlainan dengan pemahaman aku. Datanglah kita kepada Nabi Musa. Musa pun menolak kita. Kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah langsung sujud di bawah aras Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Oleh sebab itu, salawat mari selalu kita kumandangkan agar kita termasuk orang-orang pilihan yang dipilih oleh umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kaum muslimin, mari kita mempercepat langkah kita sebelum janji kita berhadapan, karena sesungguhnya malaikat maut 70 kali sehari semalam melihat wajah kita. Apakah kita sudah wajar untuk berangkat menuju dimutasikan pada tempat lain atau tidak? Namun karena itu kita harus mempersiapkan diri, karena dengan mempersiapkan diri insyaallah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Demikianlah itu orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan demikianlah orang-orang yang menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua yang berada di masjid yang indah ini senantiasa menjadikan hidup dan kehidupan kita ini berharga, sehingga kita tidak tertipu sebagaimana Allah menyatakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia seluruhnya rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh di dalam kehidupan ini, wa tawasau bil haq, mereka senantiasa nasihat menasihati dalam kebaikan, wa tawasau bis sabar, dan mereka senantiasa nasihat menasihati di dalam kesabaran. Mudah-mudahan kategori ini kita termasuk orang-orang yang di dalamnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.